Hai, selamat siang Bapak Ibu. Senang berjumpa kembali di channel YouTube Panin Asset Management. Hari ini saya Rudianto akan berbagi tentang market update bulan September 2020. Nah, kurang lebih ada 8 topik yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu menyadari di akhir bulan Agustus lalu itu IHSG tiba-tiba turun 2%. Katanya karena rebalancing index. Nah, sebenarnya rebalancing index itu pengaruhnya terhadap bursa saham seperti apa? Kemudian poin yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada pernyataan terbaru dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat tentang outlook suku bunga dan inflasi di sana. Nah, seperti apa pengaruhnya untuk Indonesia? Nah, kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan, harga emas yang tadinya di atas 2.000 US dollar per troy ounce, sekarang juga turun di bawah itu. Kenapa harga emas bisa turun gitu ya? Nah, kemudian tentu juga yang perlu kita perhatikan, tanggal 2 November itu akan diselenggarakan Pilpres di Amerika Serikat. Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Nah, kalau dari lokal, yang sekarang ini mungkin Bapak Ibu sedang baca di banyak berita. Apakah Indonesia bisa resesi di tahun 2020? Nah, kemudian kalau sebagaimana kita ketahui, juga banyak program-program stimulus daripada pemerintah untuk membantu supaya Indonesia tidak terancam dari resesi. Bagaimana dampak program stimulus tersebut terhadap kinerja bursa dan perekonomian, dan apakah bisa dia mengangkat Indonesia keluar dari jurang resesi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, porsi kepemilikan asing di surat utang negara juga terus-menerus mengalami penurunan. Mengapa dan bagaimana efeknya terhadap kinerja reksadana. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya terjadi resesi, investasi apa yang cocok untuk mengantisipasi potensi resesi tersebut. Inilah yang menjadi judul Outlook September ini, yaitu strategi investasi antisipasi resesi. Untuk topik pertama, tadi saya katakan, ini IHSG 28 Agustus di 5.346. Di 31 Agustus turun 2%, kemudian tanggal 1 September langsung rebound 1,38%. Nah, ini mengapa ya bisa terjadi koreksi dalam? Ada yang mengatakan ini technical corrections. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari bulan April sampai dengan September ini, basically IHSG itu rally, naik terus dari bawah sampai ke atas. Ya, memang ada penurunan 1-2 hari, tapi secara tren ini dalam tren bullish. Apakah karena itu koreksi teknikal? Kalau menurut kami bukan, itu lebih karena rebalancing index. Nah, rebalancing index, indeks yang mana? Di Indonesia ada 3 indeks yang menjadi acuan utama. Ada IDX 30, ada LQ45 dan Serikahati. Tapi kalau yang umumnya orang kenal memang lebih ke IDX 30 dan LQ45. Nah, jadi di dalam indeks itu ada namanya evaluasi mayor dan evaluasi minor. Bedanya apa? Kalau evaluasi mayor itu anggota indeksnya berubah, bobotnya berubah. Itu setiap 6 bulan sekali. Kemudian ada juga evaluasi minor, anggota indeksnya tetap, tapi bobotnya berubah. Nah, kalau kita lihat di sini, evaluasi mayor di LQ45 dan IDX 30 itu bersamaan, yaitu Agustus sampai dengan Januari. Jadi artinya per 1 Agustus itu akan ada anggota yang baru dan juga bobot yang baru. Kemudian Februari Juli, artinya per 1 Februari ada anggota dan bobot yang baru. Kalau evaluasi minor itu per 1 Mei dan per 1 November. Nah, kalau kita lihat perhatian kemarin, koreksinya kan terjadi pada pada akhir Agustus. Jadi kalau kita cocokkan dengan IDX 30 dan LQ45 itu tidak cocok, gitu ya. Dan biasanya kalaupun ada perbaikan atau ada perubahan, itu sudah diinformasikan sebulan sebelumnya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada namanya MSCI Index. Jadi kalau IDX 30 sama LQ45 itu acuan untuk reksadana indeks atau ETF di Indonesia. Kalau MSCI itu acuan untuk reksadana indeks di dunia. Jadi biasanya mereka membuat suatu world index, ya. Jadi ada saham di semua negara, ada bobotnya. Nah, setiap 6 bulan sekali, di sini dikatakan semi-annual index, mereka juga melakukan review. Review itu sama seperti review LQ45 dan IDX 30.
Jadi kalau mereka melakukan review, biasanya ada negara yang mungkin sahamnya ditambah, ada yang sahamnya dikurangi, kemudian secara total bobotnya ada yang ditambah dan dikurangi. Nah, jadi mereka juga melakukan perubahan, tapi bukan di individual saham, tapi lebih ke bobot per negara. Jadi kalau reksadana indeks di Indonesia mengacunya ke LQ45, LQ30, Sri KHI. Nah, kalau reksadana indeks atau ETF di dunia mengacu kepada MSCI. Jadi MSCI itu dia lebih ke pembobotan per negara. Nah, kalau kita lihat jadwalnya, mereka ada semi-annual sama quarterly. Nah, kalau kita perhatikan, quarterly review-nya itu biasanya terjadi di bulan September. Nah, jadi dia sampai dengan Agustus, kemudian tanggal 1 September itu berlaku indeks yang baru. Jadi kemungkinan pada penurunan di akhir bulan Agustus kemarin disebabkan karena ada quarterly review daripada indeks MSCI. Indonesia itu saat ini sedang diambil weight oleh asing. Kenapa? Karena kita punya saham kebanyakan terdiri daripada saham perbankan, sementara saat ini minat daripada investor asing itu lebih banyak ke saham teknologi. Saham teknologi naik sehingga bobotnya makin lama makin besar. Jadi ini adalah penyebab daripada penurunan terakhir di bulan Agustus. Nah, kemudian ada juga pernyataan daripada Bank Sentral di Amerika Serikat. Ini kalau saya kutip dari website CNBC. Jadi Powell announced new Fed approach to inflation that could keep rates lower for longer. Yang dikhawatirkan oleh para investor saham, salah satunya ya, adalah kebijakan daripada Bank Sentral Amerika atau dikenal dengan The Fed. Kalau misalnya The Fed menaikkan suku bunga. Apa yang membuat The Fed menaikkan suku bunga? Biasanya kalau angka inflasinya tinggi. Dengan pernyataan ini kurang lebih mereka The Fed mau kasih tahu bahwa oke, sekarang kondisi sedang pandemi, pemulihan ekonomi itu suka tidak suka bisa menyebabkan inflasi tambah tinggi. Nah, tapi kalau misalnya inflasinya lebih dari target yaitu 2%, mereka mengatakan tidak akan buru-buru menaikkan tingkat suku bunga karena mereka pendekatannya rata-rata. Jadi kalau sekarang di bawah 2%, kemudian pada saat pemulihan inflasinya di atas 2%, The Fed mengatakan bahwa mereka tidak akan segera menaikkan tingkat suku bunga. Kenapa? Karena mereka menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi yang dia lihat utamanya ada dua data, yaitu tingkat unemployment atau tingkat pengangguran, yang kedua tingkat inflasi. Jadi tingkat inflasi yang menjadi acuan daripada Bank Sentral di Amerika Serikat itu kalaupun misalnya nanti di atas 2%, tidak serta-merta akan membuat Amerika menaikkan tingkat suku bunga. Nah, apa efeknya bagi Indonesia? Nah, kalau dari sudut pandang Bank Sentral negara lain, biasanya kita juga sama, kita menaikkan tingkat suku bunga kalau inflasi kita tinggi. Tapi kadang-kadang ada waktu di mana inflasinya oke, terkendali, tapi karena Amerika naikkan suku bunga, kita terpaksa harus naikkan. Kalau enggak, nanti asingnya jual terus. Nah, kalau dengan adanya pernyataan ini, kita bisa cukup tenang bahwa Amerika Serikat tidak akan menaikkan tingkat suku bunga dalam waktu yang cukup panjang. Ini terus terang merupakan suatu berita yang cukup positif untuk investasi berbasis reksadana pendapatan tetap yang berinvestasi di obligasi. Kalau untuk saham ini juga bisa menjadi suatu sentimen yang positif. Kenapa? Karena kekhawatiran kalau misalnya sahamnya koreksi karena suku bunga Amerika dinaikkan itu menjadi lebih minim. Nah, ini juga yang banyak menjadi pertanyaan para investor. Biasanya tradisional menyukai emas karena kalau katanya mau resesi pegang emas gitu ya. Nah, tapi emas itu kalau orang ditanya kenapa harganya naik, kenapa harganya turun, dari data-data ekonomi kemarin saya mencoba melakukan suatu penelitian, saya menemukan ada suatu korelasi yang cukup positif antara harga emas dengan kebijakan daripada Bank Sentral Amerika. Jadi kalau kita lihat yang warna biru ini, itu adalah balance sheet daripada Bank Sentral. Dia mengacunya ke kiri, 1 triliun US dollar, 2 triliun US dollar, dan seterusnya. Kalau yang sebelah warna merah, ini adalah grafik emas, yang grafiknya mengacu ke sebelah kanan. Jadi harga dalam US dollar per ounce. Balance sheet Bank Sentral ini apa sih? Jadi kalau misalnya pemerintah suatu negara ingin melakukan suatu kebijakan, misalnya kayak kemarin Pak Jokowi memberikan bantuan senilai 600.000 per bulan kepada para pegawai swasta yang gajinya di bawah 5 juta rupiah. Nah, itu kan butuh dana.
Dananya dapat dari mana? Dia terbitkan obligasi, kemudian obligasinya ditawarkan kepada publik. Nah, kadang-kadang publik nggak bisa serap semuanya. Nah, pada saat publik tidak bisa serap, biasanya bank sentral yang serap. Jadi ketika bank sentral membeli obligasi dari pemerintah, dicatat di balance sheet. Nah, kalau misalnya balance sheet-nya naik, artinya bank sentral itu membeli banyak obligasi pemerintah. Nah, kalau di Indonesia biasanya bank sentral itu hanya membeli surat utang negara. Kalau di Amerika Serikat malah lebih fleksibel. Mereka bahkan bisa membeli ETF, mereka bahkan bisa membeli surat utang daripada negara lain, bisa beli emas dan juga beli yang lain-lain. Nah, jadi ini adalah balance sheet daripada bank sentral. Ketika naik, biasanya itu menyatakan bahwa pemerintahnya itu menerbitkan obligasi dan kemudian dibeli sama bank sentral. Dari mana duitnya bank sentral? Ya karena dia bank sentral, dia tinggal cetak uangnya. Nah, dalam teori ekonomi ketika banyak uang dicetak, itu akan menyebabkan supply daripada uang berlebihan sehingga harga aset naik. Nah, itu kalau dikaitkan sama dengan harga emas itu kelihatan cukup ada relevansinya. Dimana kalau kita lihat ketika balance sheet-nya naik dari tahun 2008 sampai dengan 2013, harga emas juga mengalami kenaikan. Ya. Cuma magnitude atau tingkatnya tidak sama persis. Tapi ketika balance sheet-nya meningkat, itu menjadi semacam suatu justifikasi untuk harga emas naik. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam jangka pendek seperti 2012 sampai 2013 pernah juga balance sheet yang meningkat, harga emasnya malah turun. Kalau kita lihat balance sheet ini tidak jangka pendek, itu harus dilihatkan dalam jangka panjang. Karena kalau lihat jangka pendek kadang-kadang kurang relevan. 2013 sampai dengan 2019 itu balance sheet-nya stabil. Ini kan krisis 2008, jadi Bank Sentral Amerika mencetak uang dalam jumlah banyak, dia pinjamkan ke pemerintah untuk bisa meningkatkan ekonominya. Kemudian di 2014 waktu itu dirasa sudah cukup, jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mempertahankan, jadi kalau yang baru boleh lanjut, tapi nggak boleh nambah lagi jumlahnya. Nah, pada periode ini harga emas dan US dollar juga ya di situ-situ aja. Nah, kemudian di 2019-2020, tepatnya di 2019 akhir, begitu ada pandemi COVID-19, kemudian karena ekonominya terpuruk, pemerintahnya harus meminjam uang dalam jumlah besar, balance sheet-nya itu naik signifikan lagi. Nah, itu menjadi tertinggi dalam sejarah. Nah, hal ini juga menjadi suatu justifikasi bagi investor emas ketika balance sheet-nya naik tinggi, itu harga emasnya juga ikut naik tinggi. Nah, kalau gitu belakangan kenapa turun, Pak? Nah, kalau kita lihat di ujungnya itu balance sheet-nya turun sedikit. Pada bulan mungkin Agustus ini, kalau kita lihat kondisi perbankan itu sekarang sedang likuiditasnya cukup. Jadi likuiditas daripada perbankan dalam artian mereka tidak diras sama nasabah. Jadi uang-uang deposito yang ada terus mereka lanjut, pemberian kredit mungkin mereka tahan. Jadi sekarang bank itu lagi tidak kekurangan uang. Nah, karena situasi seperti itu, pinjaman-pinjamannya kemarin mereka pinjam ke bank sentral itu mereka kembalikan sehingga turun. Nah, itu juga menjadi pemicu harga emas turun. Nah, kalau kedepannya menurut kami dengan kondisi dengan asumsi sama seperti saat ini, di mana perbankan tidak ada kesulitan likuiditas dan kemudian vaksin juga sudah di depan mata, walaupun efektif apa tidak kita belum tahu, maka seharusnya tidak ada kepentingan lagi bagi pemerintah di seluruh dunia untuk stimulus dalam jumlah besar lagi. Jadi cukup mempertahankan yang sudah ada. Jadi kalau misalnya balance sheet ini flat sama seperti kayak 2013 sampai dengan 2018, ya kemungkinan harga emas juga akan flat. Ada kecenderungan mengalami penurunan. Kecuali kalau misalkan ternyata pandemi ini ternyata makin tidak terkendali, kemudian dibutuhkan stimulus dalam jumlah besar, grafik ini naik lagi, baru harga emas akan naik. Tapi kalau misalnya dia tidak naik, ya kelihatannya harga emas akan bertahan di level itu, bahkan cenderung mengalami penurunan. Seperti tahun 2011 sampai 2012, waktu itu harga emas ke 1.800, hampir 2.000 dolar juga, harganya juga turun mendekati 1.000 dolar. Jadi memang emas kita menganggap investasi itu menguntungkan, tidak salah. Tapi kalau dalam dolar per troy ounce itu harganya bisa turun dan juga bisa stagnan bertahun-tahun. Jadi ini mungkin perlu menjadi perhatian bagi investor. Bagaimana dengan pilpres di Amerika Serikat? Lalu kalau lihat tensi di berita-berita terutama di luar negeri itu memang sangat tinggi. Kenapa? Bagaimana skenario-nya? Kalau misalnya menang Demokrat bagaimana, Republik bagaimana?
Nah, ini saya menemukan ada satu research yang cukup menarik dari Morgan Stanley, dimuat di cnbc.com di tahun 2019 bulan November. Jadi dia membuat kurang lebih ada 4 skenario. Ya, pertama, presidennya Demokrat, DPR-nya merata. Ya, mungkin Demokrat sama Republik cuma beda beberapa kursi. Kemudian yang kedua, presidennya Republik, DPR-nya merata. Kemudian yang ketiga, presidennya Demokrat, DPR-nya Demokrat. Dan yang terakhir, presidennya Republik, DPR-nya juga Republik. Nah, skenario pertama, kalau misalnya presidennya Demokrat dan kemudian DPR-nya merata, gitu ya, Morgan Stanley menjagokan emerging market sama alternatif energi. Kemudian dia merasa energi, big bank, tech sama drug maker tidak baik. Kenapa? Saya mencoba menangkap logikanya. Kalau presidennya Joe Biden, mungkin dia tidak sefrontal seperti Donald Trump, dan dia mungkin tidak terlalu American first, walaupun tetap membela kepentingan sana. Selama ini kan emerging market ini terpengaruh Donald Trump. Kenapa? Karena dana asing balik ke sana, kemudian di negara sana pajaknya dimurahkan, kemudian dikasih stimulus besar, sehingga banyak dana itu kembali ke Amerika Serikat karena sahamnya lagi naik. Nah, kalau di zamannya Demokrat ini mungkin dia tidak tetap seperti itu, tapi mungkin tidak terlalu se-ekstrem itu. Nah, sehingga emerging market dianggap lebih baik. Dan Joe Biden dan Demokrat sendiri itu adalah yang lebih pro energi bersih. Ya, jadi kalau misalnya di zaman Obama, kalau misalnya ada minyak ditemukan di hutan lindung, itu nggak boleh diambil. Kalau di Donald Trump diperbolehkan. Nah, jadi energi bersih akan diuntungkan. Sebaliknya energi fosil kayak minyak, batu bara itu mungkin akan dirugikan. Big bank, tax, drug maker, kenapa? Ya mungkin lebih ke stimulus-stimulus yang selama ini dikasih pemerintah mungkin tidak sebesar itu. Nah, yang skenario kedua, Republiknya Donald Trump menjabat lagi, kemudian Kongresnya terpisah. Nah, yaitu sebaliknya, Donald Trump itu sangat mendukung ekonomi dalam negeri. Jadi banknya akan naik, energinya akan naik, telekomunikasi juga akan naik. Nah, kenapa sell US dollar? Karena begini, uangnya tidak cukup. Bagaimana caranya supaya dia bisa kasih stimulus, kasih macam-macam? Yang dia lakukan adalah terbitin obligasi, suruh bank sentralnya beli. Nah, kalau itu dilakukan berlebihan, US dollar akan jatuh. Nah, sekarang kenapa US dollar melemah terhadap mata uang banyak negara? Ya karena salah satunya dia cetak uang terlalu banyak. Nah, jadi US dollarnya disuruh jual. Nah, kemudian kalau ini presidennya Demokrat, DPR-nya Demokrat. Nah, jadi sebenarnya sama kayak di atas. Kurang lebih kalau presiden Demokrat, kemudian partai Demokrat, US dollar diunggulkan. Nah, tapi mungkin ini riset dibuat di bulan November. Dia belum tahu 2020 ada pandemi COVID-19. Kalau misalnya seperti ini, saya rasa US dollar juga terus terang bukan merupakan pilihan. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu terkenal kalau kurang uang tinggal cetak seperti itu. Kurang lebih sama kayak yang di atas. Jadi drug makernya, perusahaan-perusahaan yang selama disupport penuh mungkin sentimen positifnya tidak sebesar itu. US Treasury juga mungkin disuruh jual. Mungkin kenapa? Karena mungkin mereka berpendapat kalau Republik senangnya bunga itu nol, kalau bisa negatif. Donald Trump kan senang begitu supaya ekonomi jalan. Kalau Demokrat dia lebih teoritis. Jadi nggak bisa, masa orang dikasih pinjaman tambah bunga terus, harus normal dong gitu ya. Nah, jadi itu bisa menyebabkan harga obligasinya itu terkoreksi. Nah, tapi itu sebelum COVID. Setelah COVID, saya rasa sama kayak sekarang. Karena kalau menaikkan tingkat suku bunga dalam kondisi COVID itu tidak memungkinkan. Dan Bank Sentralnya sudah bilang begitu. Nah, yang terakhir, kalau presidennya Republik, Donald Trump, DPR-nya juga Republik. Nah, itu dia bilang buy US dollar, buy big banks, sama buy US energi. Yang mungkin dia berasumsi kalau misalnya Donald Trump menjabat lagi, arus uang dari seluruh dunia akan kembali ke US. Kenapa? Karena saham sana akan sangat positif. Nah, kemudian karena Donald Trump itu selalu American first dan dia itu juga tidak suka dengan kompromi-kompromi, jadi dia tidak mau tergabung dalam seperti WHO atau mungkin perjanjian dagang, maunya bilateral saja, emerging market dirugikan. Nah, di sini dia juga katakan US Treasury di sell. Nah, itu pendapat daripada Morgan Stanley. Nah, kalau dari Panin Asset Management, buat kami sih cukup sederhana. Kami mungkin tidak mengerti pasar Amerika Serikat seperti halnya Morgan Stanley. Nah, kalau kami melihat dari sudut pandang, kalau Indonesia bagaimana? Nah, kalau Presiden Donald Trump itu akan menguntungkan US. Itu akan membuat arus uang balik ke US.
Sejak zaman dia menjabat, ya Tesla, Apple, Microsoft, Google semua sahamnya naik. Kemudian pendekatan dia yang frontal itu akan tidak bagus juga untuk emerging market. Kalau dalam konteks kita sebagai Indonesia, dari Donald Trump kalau dia menang mungkin akan cenderung lebih negatif. Nah kalau dari sisi sebaliknya, kalau yang menang dari Demokrat Joe Biden, itu mungkin apakah uangnya akan berhenti masuk US belum tentu juga, karena posisi kayak sekarang kita tidak tahu. Tapi yang jelas kami melihat bahwa pendekatan dia akan lebih tidak seperti yang Donald Trump sekarang. Tekanan ke emerging market termasuk Indonesia akan berkurang. Nah jadi kalau dari sisi hanya pasar modal Indonesia, kalau misalnya yang menang dari Demokrat itu akan cenderung lebih menguntungkan. Hasil jajak pendapat yang terbaru kelihatannya saya lebih diunggulkan dari Demokrat. Tapi siapa tahu kemarin juga begitu, tapi yang menang juga Donald Trump. Ya. Jadi kita tinggal tunggu saja 2 November tidak begitu lama. Nah hasil jajak pendapatnya menurut saya sih dalam 1-2 bulan ini pasti sudah akan muncul terus setiap hari. Kalau Bapak Ibu baca berita, beberapa pejabat sudah keluar dan menyatakan Indonesia sudah diambang resesi. Ada yang mengatakan hampir pasti, ada yang mengatakan pasti. Ibu Sri Mulyani juga kurang lebih sudah kasih indikasi kita pasti akan mengalami resesi. Jadi resesi itu apa sih? Jadi ada namanya data PDB. PDB itu pendapatan domestik bruto. Semua income Bapak Ibu, konsumsi Bapak Ibu, kemudian kalau ada perusahaan bangun pabrik, pekerjakan karyawan, investasinya semua dijumlahkan semua, ekspor, impor dijumlahkan semua. Nah itu dapatlah PDB. PDB ini dihitung setiap 3 bulan, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah kemudian setiap 3 bulan PDB itu dihitung, dia itu naik atau turun. Dia pakainya tahunan, jadi kalau dia bilang tahunan artinya PDB 2020 dibandingkan yang Maret dibandingkan dengan Maret 2019 naik 2,97. Bulan Juni dibandingkan sebelumnya minus 5,32. Nah kalau menurut teori ekonomi disebut resesi itu kalau minusnya 2 kali berturut-turut. Nah sekarang pertanyaannya apakah di triwulan 3 ini akan minus? Kalau kita lihat angkanya sudah hampir pasti kita akan mengalami minus. Kenapa? Karena di 2019 triwulan 3 itu adalah angka yang paling tinggi. Kita sekolah belum dibuka sampai sekarang. Bioskop belum dibuka. Mau resepsi pernikahan juga masih kucing-kucingan ya. Walaupun kalau ada beberapa restoran yang tadinya satu meja 10 orang sekarang tinggal 5 orang. Jadi situasinya lagi tidak positif. Nah, jadi dengan demikian angka di triwulan 3 2020 sudah bisa dipastikan itu akan lebih rendah daripada yang triwulan 3 2019. Dengan kata lain, angka di sini nanti akan negatif. Nah, sehingga kalau ini negatif, kita bisa katakan bahwa di triwulan 3 atau akhir September ini kita akan masuk ke resesi. Nah, pengumumannya kapan? Biasanya 1-2 bulan. Nah, tapi kan gini Pak, pemerintah ada program bagi-bagi duit Pak. Dia bagi ke karyawan 600.000, ditransfernya 2 kali. Kemudian ada bantuan langsung tunai, ada hibah ke UMKM, ada juga banyak program. Nah, itu kalau ini saya rangkum dari Koran Kontan, ini kalau nggak salah edisi mungkin 20 atau 25 Agustus. Nah ini adalah semua program pemerintah yang dirangkum dalam pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Jadi ada insentif untuk kesehatan, untuk jaminan sosial, untuk lembaga. Totalnya 695 triliun. Nah itu kalau kita lihat sebenarnya sudah diomongkan dari bulan kapan. Nah sampai dengan Agustus realisasinya itu baru kurang dari sepertiganya. Program yang pemerintah lakukan sekarang itu bagus, tapi untuk mengangkat keluar dari resesi tidak cukup. Ya. Dan di negara lain yang lebih efektif kayak Singapura. Kalau Singapura saya tidak salah, kalau kita kan 600.000 per bulan. Singapura 600 dolar per bulan, jadi sekitar 6.500.000. Amerika Serikat 600 US dollar. Kalau saya nggak salah per minggu atau per bulan. Nah, jadi program serupa juga sudah dikeluarkan, tapi tetap saja mereka masuk dalam resesi. Program seperti apa sih Pak yang positif gitu ya? Nah jadi kalau misalnya yang positif terhadap bursa biasanya itu pajak. Pajak itu kemarin waktu di Omnibus Law sudah diberikan semacam arahan bahwa akan diturunkan yang sekarang tarif pajak korporat dari 25% menjadi 20%. Kalau yang TBK dari 20 menjadi 17. Nah itu seharusnya baru berlaku tahun depan atau 2-3 tahun lagi. Tapi karena COVID-19 sudah dimajukan, jadi sebetulnya kita sudah menikmati efek daripada kenaikan pajak.
Cuma itu sayangnya terjadi waktu income kita lagi turun. Jadi mungkin efeknya tidak terasa. Ada usulkan PPh final atas tanah dan bangunan sebesar 10% menjadi 5%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha kos-kosan, punya apartemen, ya, punya tanah gitu, Anda sewakan, itu pajaknya 10%. Tarifnya itu tidak progresif. Jadi berapapun sewanya kalikan 10%. Nah, pemerintah mengusulkan menjadi 5%. Nah, kalau misalnya ini terjadi gimana Pak? Apakah akan positif untuk bursa? Mungkin positif untuk 1-2 sektor. Jadi misalnya kayak telekomunikasi yang menyewakan power. Mereka kan bisnisnya menyewakan. Jadi pajaknya final semua. Kalau misalnya dari 10 jadi 5, ya tentu buat mereka signifikan. Tapi kalau untuk yang lain-lain mungkin tidak. Ya, jadi yang positif untuk bursa, penurunan tarif pajak itu sudah diberlakukan. Ya, itu sudah diberlakukan sehingga kalau yang sifatnya program ekonomi nasional itu daya beli. Nah, daya beli langsung ke perusahaan kadang-kadang tidak langsung kelihatan. Kepemilikan asing di surat utang negara, ini saya ada 2 kolom ya. Yang pertama dalam rupiah, nominal rupiah, triliun. Yang kedua dalam persentase. Persentase kepemilikan asing di bulan Januari itu 38%. Terus turun. Sekarang per September, di awal September ini jadi 28%. Nah, sementara kalau dalam nominal kita lihat, itu Januari dari 1077 turun ke 1048, Maret ke 927, April the lowestnya 925. Nah, dari April sampai sekarang terus terang itu malah naik. Ya. Jadi sebetulnya kepemilikan asing di SUN memang secara persentase turun, tapi secara nominal tidak. Nah, ini menjadi salah satu yang kami amati dalam mengelola reksadana kami. Jadi saya diskusi dengan tim manajer investasi, menurut mereka seperti ini. Ada semacam kebijakan atau strategi daripada bank sentral untuk coba menurunkan porsi kepemilikan asing di surat utang negara. Karena pengalaman selama ini begini, memang kalau asing beli nominalnya besar-besar. Jadi kalau misalnya pemerintah terbitkan utang, tunggu di surat dalam negeri itu kapasitasnya tidak sebesar luar negeri. Kita dari pengalaman selama ini, kalau ada gejolak, asing itu langsung jual. Ketika mereka jual, apa yang terjadi? Itu negatifnya turun besar sekali, karena mereka kalau jual itu nominalnya besar, dan pada saat yang sama rupiah kita juga nggak karu-karuan gitu. Kenapa? Karena waktu mereka jual obligasi, obligasinya dijual rupiah, ditukarin ke dolar, ditarik ke luar negeri. Nah, jadi apa yang BI lakukan? Asingnya tetap saya kasih pinjaman, tetap kasih dia surat utang, tapi setiap kali ada surat utang baru, saya kasih ke asing porsinya sedikit, lokalnya yang banyak. Nah, kebetulan lokal kayak bank, dana pensiun, sekarang kapasitasnya makin lama makin besar. Nah, ini positif atau negatif Pak untuk reksadana fixed income? Ini akan mengurangi volatility daripada obligasi. Kenapa? Karena kalau misalnya asing yang pemegang yang suka tektok-tektok itu makin lama makin kecil, tentu efek fluktuasi di harga obligasi juga kecil. Nah, tapi ada efek sampingnya juga. Mereka juga yang bikin harga obligasi relatif tinggi. Porsi mereka semakin lama semakin dikurangin, maka efek terhadap kalau misalnya pas suku bunga turun, mungkin dulu bisa naik 2-3% dalam sebulan. Nah, sekarang mungkin efeknya tidak begitu tinggi lagi. Kenapa? Karena para trader obligasi itu dibatasi untuk bisa memiliki obligasi di pasar sekunder. Dalam jangka panjang akan membuat pasar obligasi lebih stabil. Jadi tidak itu, dan juga pengaruh ke kurs rupiah juga. Nah, oke, terakhir, jadi dengan yang saya cerita tadi, bagaimana Pak kalau saya mau buat suatu strategi investasi? Jadi ada 2 poin yang saya tekankan. Satu, harga wajar IHSG 2020 menurut paling aset di level 5.500 sampai dengan 6.000. Hari ini saya lihat sudah di level 5.300-an. Beberapa saham di Gocap juga bangkit kayak bumi gitu ya, walaupun mungkin ada sentimen-sentimen yang khusus. Jadi menurut kami sih kalau misalnya tren seperti ini terus berlanjut, ada kemungkinan indeks kita bisa ke yang mendekati 6.000. Kenapa? Karena begini, negara lain kayak Singapura, kayak Amerika Serikat seperti China, bursa sahamnya sudah bukan balik lagi, sudah balik dan positif. Ya, Malaysia saya lihat juga seperti itu. Nah, memang ada negara juga yang masih negatif, termasuk Indonesia. Jadi sekarang karena COVID-19 vaksinnya sudah di depan mata, dan kemudian cuma 3 kapan mau disalurkan, mungkin di akhir tahun ini, mungkin awal tahun depan, walaupun efektivitasnya kita belum tahu, tapi sudah ada keyakinan
bahwa vaksinnya sudah ada. Itu memberikan semacam peace of mind bagi pengambil kebijakan dan juga bagi investor kalau dia mengambil keputusan. Nah, kalau untuk obligasi, menurut kami yield yang wajar itu dengan suku bunga yang terus turun dan akan turun atau tetap untuk jangka waktu yang panjang, 6-6,5% tahun ini itu cukup oke. Nah, jadi kalau seperti itu, bagaimana cara kita melakukan antisipasinya? Pertama, saya selalu menyarankan melakukan diversifikasi. Kenapa? Karena walaupun saham katakan bisa naik, volatilitasnya tinggi. Jadi ada baiknya kita bagi. Nah, baginya itu kita bisa masuk ke reksadana berbasis saham. Berbasis saham itu tidak berarti reksadana saham saja. Ada juga reksadana campuran di paling aset yang banyak sahamnya. Contoh kayak Bersama Plus, Bersama, dan Unggulan. Kemudian di reksadana berbasis obligasi. Jadi itu tidak hanya reksadana pendapatan tetap, juga ada reksadana campuran yang banyak obligasinya. Contoh kayak syariah berimbang dan paling dana prioritas. Nah, kemudian ada juga kalau memungkinkan Bapak Ibu bisa diversifikasi ke US dollar yang banyak fixed income-nya. Nah, kalau di Panin Asset Management cuma ada satu paling dana US dollar, itu campuran, tapi bobot obligasinya jauh lebih besar. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki punya kontak dengan marketing Panin Asset, kami ada semacam Excel-nya yang bisa membantu Bapak Ibu untuk kurang lebih kalau profil Anda seperti ini, aset alokasinya seperti apa. Kami juga sedang mengembangkan supaya bisa masuk ke aplikasi yang sedang kami kembangkan. Nah, kemudian kalau asetnya sudah kita bagi, berikutnya adalah dari sisi kapan waktunya. Nah, kapan itu paling susah. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan naik, kapan turun. Jadi kalau misalnya untuk Anda yang mungkin masih awam atau mungkin orang yang bekerja, katakan Anda punya budget 10 untuk investasi setiap bulan, sebesar 5-8 Anda bisa lakukan investasi berkala. Pilih aja, kalau dari tabungan bisa tanggal 1, 8, atau 16. Atau kalau misalnya Anda auto debit dari paling dana liquid atau auto invest, itu bisa pilih tangan sesuai pilihan Anda. Nah, kemudian sisa uang yang tadi saya nggak taruh di berkala itu saya taruh di pasar uang. Nah, pas kalau market turun 1%, 2%, atau di atas 0,5% dalam sehari, jumlah uang itu bisa kita masukkan ke reksadana saham atau obligasi. Untuk antisipasi resesi ini, kita kombinasikan antara aset alokasi dengan investasi berkala dan juga timing ketika ada penurunan. Sebelum bervideo ini saya rekam, kebetulan kemarin baru sehari yang lalu kita melakukan sesi IG Live dan ada beberapa pertanyaan yang menurut saya mungkin bisa dibahas di sini juga. Ada dua sih. Yang pertama, apakah kondisi seperti 98 atau 2008 akan terulang lagi di Indonesia karena COVID-19 ini? Nah, kalau dibilang penurunan harga, ya kemarin dari indeks 6.000 sekian ratus turun ke 3.900 itu sudah, ya. Tapi kan sudah pulih pelan-pelan seperti ini. Nah, tapi apakah sampai ada perusahaan yang bangkrut dan segala macam? Jadi begini, krisis itu biasanya dimulai dari bank. Ketika ada satu bank yang kolaps, orang taruh deposito nggak bisa ditarik, taruh tabungan nggak bisa ditarik, itu biasanya menular. Kenapa? Karena antar bank bukan saling penempatan. Jadi misalnya ada bank A taruh deposito bank B. Ya, kalau si bank B-nya kolaps, uang bank A juga nyangkut. Nah, kalau uang bank A nyangkut, nanti uang nasabah yang di B juga nyangkut. Gitu. Nah, jadi dengan situasi yang seperti ini kita sudah belajar. Maka kalau kita lihat reaksi pemerintah di perbankan cukup cepat. Yang pertama kali dia lakukan itu adalah bagaimana supaya keuangannya stabil, dibentuknya namanya KSSK. Langsung dibentuk suatu komite untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau ada bank susah, boleh pinjam ke BI. Kalau misalnya dia sedang bermasalah ringan, bisa pinjam ke Anchor Bank. Sampai dengan sekarang kita melihat bahwa memang ada dua bank yang bermasalah, tapi penanganannya cukup cepat dan juga ada pergantian pemegang saham. Nah, kita melihat bahwa secara umum bank di Indonesia sekarang sedang tidak punya masalah likuiditas. Dalam artian yang taruh deposito tidak rush, ya, tidak tarik uangnya. Dan kemudian pemberian kreditnya ya karena lagi kondisi begini, banyak restrukturisasi, mereka malah menahan. Jadi mereka sekarang malah cashnya cukup banyak. Gitu. Tapi kalau banknya sampai bangkrut, nah itu akan jadi masalah besar. Kita tidak melihat bahwa ada bank yang sedang bermasalah. Sehingga untuk krisis dengan skala seperti tahun 98 atau 2008, itu kemungkinannya kecil. Dan itu tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga sama. Jadi perbankan merupakan sektor yang dikuatkan pertama kali untuk menjaga krisis yang lebih besar. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang kemarin saya pikir cukup menarik, bagaimana Pak dengan reksadana pendapatan tetap?
Dari awal tahun sampai dengan sekarang, kenaikan daripada reksadana pendapatan tetap itu mengalahkan campuran, mengalahkan saham, mengalahkan pasar uang. Kalau kita lihat semua outlooknya juga bagus, suku bunga kalau nggak turun akan rendah, rendahnya juga bukan 1-2 tahun, bisa 3-4-5 tahun. Nah, kalau misalnya kita mau beli reksadana pendapatan tetap, kalau kita view-nya mau pegang untuk 2-3 tahun, 4 tahun mendatang, menurut saya timing tidak penting. Kalau mau masuk saja. Tapi kalau misalkan Anda aware dengan naik turun harga, karena yang namanya obligasi juga bisa naik turun kayak saham. Jadi kalau itu acuannya begini, yield yang wajar tahun 2020 itu 6-6,5%. Kalau misalnya di atas 6,5%, Anda mau beli, itu timingnya oke. Tapi kalau sudah di bawah 6,5 atau bahkan di bawah 6, itu menurut saya valuasinya sudah mahal, walaupun outlooknya bagus. Jadi, nah kurang lebih sharing saya untuk bulan September ini. Semoga bermanfaat. Dan follow terus akun media sosial Panin Asset Management di Instagram, di YouTube, juga di Facebook dan Twitter. Terima kasih semuanya, selamat siang.